Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Menjalani kehidupan beriman hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 111, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Siapkan hati kita akan membaca firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk anugerah Tuhan bagi kami, boleh menikmati hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 111 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, susah senang, kita harus bersyukur. Lama tanah, lama susah, tontong ki mak kure sumangat. Seorang teman pernah berkata, sungguh banyak berkat Tuhan yang kita nikmati hari ini. Kita diberikan keluarga yang bahagia, pekerjaan yang bagus, dan kesehatan yang cukup. Tentu sangat mudah bagi kita untuk bersyukur, bukan? Tapi bagaimana jika hidup kita mengalami sakit yang cukup lama dengan berbagai pergumulan yang kita alami? Apakah mungkin ucapan syukur kita akan semudah jika kita hidup dalam kebahagiaan? Pemazmur Daud hari ini, Mazmur 111, merupakan ucapan syukur seorang pemazmur yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dalam ucapan syukur yang ia sampaikan begitu indah, ia menyaksikan perbuatan Tuhan kepada umatnya. Ia memulai pujiannya, mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat pertama pembacaan kita. Ungkapan itu disadari oleh karena besar dan ajaib perbuatan Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Pemazmur memperhatikan karya Tuhan dalam kehidupan bangsanya, yakni bagaimana Tuhan memelihara dan memberi perlindungan kepada mereka. Hal ini menjadi keyakinan bagi pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhanlah yang memberikan kebebasan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah menerima pembaharuan di dalam Kristus, maka sepatutnya kita arahkan hidup kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Apakah kita saat ini sementara isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID, sementara dalam perawatan di rumah sakit, apapun sakit kita, sementara bergumul karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, pergumulan kita sungguh banyak. Masalah kita belum selesai.
Tapi mari kita terus bersyukur bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Masih ada Allah. Masalah seberat apapun, kita mungkin saat ini tertekan, tapi yakinlah, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam tekanan hidup, mari kita terus bersyukur Allah itu baik. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu keadaan apapun, bahkan mari kita bersama-sama dengan pemazmur melihat bahwa menjadi manusia baru yang kita gumuli sepanjang minggu ini, kita terus bersyukur mengandalkan Dia. Pemazmur dalam pujiannya menegaskan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur kepada Allah dalam kehidupan kita, dalam musim hidup kita, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Mampukan kami belajar seperti pemazmur Daud, bersyukur dalam seluruh musim kehidupan, susah senang, bergumul, tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan terus menguatkan kami menjalani kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu, membawa saudara-saudara kami yang bersyukur karena pertambahan usia setahun lagi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan lengkapi sukacita jemaat-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu untuk semua berkat dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan. Tuhan dampingi setiap kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Bapa di sorga, pergumulan di tengah-tengah pelayanan jemaat, Tuhan memberkati pelayanan di tengah-tengah jemaat, berkati persembahan jemaat dalam mendukung operasional di tengah-tengah pelayanan gereja, mendukung pembangunan ruang serbaguna dan gedung sekolah minggu, mendukung pelayanan diakonia, dan semua pelayanan di tengah-tengah jemaat Rahmat Tuhan berkati. Saat ini kami sehati berdoa untuk pergumulan karena duka cita keluarga Bapak Devianus Tumawang. Tuhan memanggil saudara kekasih Bapak Salvi Payung Mesila, kuatkan dan hiburkan. Kami bersama-sama berduka atas dipanggilnya orang yang kami kasihi, Nyonya J.S. Banne. Tuhan kuatkan, hiburkan suami, anak-anak dan cucu. Dan kami berdoa bahwa jenazah Ibu J.S. Banne diberangkatkan dari tengah-tengah jemaat Rama pada hari Rabu 11 Agustus, dibawa ke Tanah Toraja untuk dimakamkan di Toraja Utara. Tuhan berkati perjalanan, berkati pemakaman di sana agar boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa kami di sorga, saat ini kami bersama-sama berdoa mendukung saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik yang ada di tengah-tengah jemaat maupun yang sementara dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak F. Andi Padang atau Bapak Grace, Bapak Neno Andi Padang, Bapak Kristal di Rantepao, sekeluarga bersama dengan mertua, Bapak Weli Thomas atau Bapak Ola yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Palu, anak April
yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Halmahera, Bapak Wendy Tiku Padang yang sementara dalam perawatan di rumah, anak kekasih Kama atau Nakamasei, cucu dari Bapak Franz Lebang yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Ambon, Ibu Dorcas Padangallo, mertua dari Bapak Madrianto Patila yang sementara dalam isolasi mandiri, kekasih kami Ibu Rosalia Sambo dalam tahap pemulihan, Bapak Pilipus Tepa Kiding, Bapak Efraim Pabontong, Nyonya Peter Rama, orang tua Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Tina Salulinggi, Bapak Octavianus, Penatua YP Pakende, Nyonya Esther Sainuddin, Saudara Yermias Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diake Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Diaken Sutrisno bersama dengan anak kekasih Jiro, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon, Ampulembang, Bapak Nopianus, dan Ibu Novin Sarma, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilak Bu Lak S. Lakbur Lawal, Nyonya Lince Toan, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Diake Nyonya Sria Rante Padang, Bapak Leonardi Sambo, Sudari Liliani, Nyonya Paling Bunga, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Lerni atau Mama Julia, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Sudari Naftali Mina, Bapak Matius Patu, Nyonya Anna Magea, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Sem, anak dari Ibu Siska Renduk Padang, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Marten Karangan, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa di tengah-tengah pergumulan karena coronavirus. Ya Tuhan, berkati seluruh warga jemaat, berkati seluruh keluarga di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Pemerintah kami, petugas keamanan, petugas kesehatan, Tuhan berkati agar dalam mengangkat tanggung jawab, mendampingi jemaat, mendampingi yang terpapar, Tuhanlah kekuatan bagi kami semua. Pelayanan di tengah-tengah jemaat rahmat, Tuhan berkati seluruh majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik. Kami datang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.